Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back again with me, Nima Safitri. Okay, let me introduce myself. My name is Nima Safitri. I'm from Pancasakti University. My major is management. I would like to say thank you so much for watching to my presentation. And in this video, I will discuss about the simple present tense. So, the discussion includes definition of the simple present tense. The second is the formula for the simple present tense. And the last is an example for the simple present tense. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Jadi, apa sih simple present tense itu? Simple present tense itu digunakan untuk suatu kebenaran yang umum atau general truth. Contohnya seperti matahari terbit dari timur ke barat, lalu dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, dalam 1 jam itu ada 60 menit, dalam 1 menit itu ada 60 detik, dan masih banyak lagi yang merupakan fakta. Lalu simple present tense itu sendiri juga menyatakan suatu kegiatan yang berulang-ulang atau habitual action. Seperti kegiatan kita dari awal bangun tidur sampai kita kembali tidur lagi. Atau lebih lengkapnya, simple present tense itu merupakan tenses yang digunakan untuk membicarakan suatu kebenaran yang umum atau general truth dan selalu terjadi berulang-ulang serta sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau habitual action. Ciri-ciri simple present tense yang pertama adalah predikat dalam simple present tense berbentuk bar infinitive, atau yang artinya adalah kata kerja orang ketiga dalam kalimat ini memiliki akhiran huruf s, is, atau ais. Lalu yang kedua, jika dalam bentuk kalimat verbal ada kalimat tanya, maka harus ditambahkan do atau does, dan untuk kalimat nominal diawali dengan to be, yaitu am, are, is. Yang ketiga, dalam kalimat negatif perlu ditambahkan kata do not, atau disingkat don't, atau juga bisa does not, atau disingkat doesn't. Dan jika ada kata kerja yang berakhiran s, is, atau is, maka harus dihilangkan. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas rumus-rumus simple present tense. Dalam simple present tense itu ada 2 jenis kalimat ya. Ada kalimat nominal dan kalimat verbal. Yang akan kita bahas pertama adalah nominal simple present. Ada 3 kalimat, yaitu ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Dalam kalimat positif, rumusnya itu adalah subject plus to be plus complement. Subject I, to be-nya adalah am, lalu you, to be-nya adalah are, they, to be-nya are, we, to be-nya are. Lalu khusus untuk she, he, it memiliki to be is, jadi she is, he is, dan it is. Lalu kalimat negatif memiliki rumus subject plus to be plus not plus complement. Kita tinggal menambahkan not saja, seperti I am not, you are not, they are not, we are not. Lalu untuk she, he is adalah she is not, he is not, it is not. Lalu untuk kalimat tanya atau interrogatif memiliki rumus to be plus subject plus complement. Jadi subjek sama to be-nya itu dibalik ya, to be-nya itu jadi di depan. Jadinya am I, are you, are they, are we, is she, is he, is it. Lalu contoh kalimatnya yaitu kalimat positif I am a student. I sebagai subjek, am sebagai to be, lalu student sebagai complement.
Lalu dalam kalimat negatifnya yaitu I am not a student. I sebagai subjek, am sebagai to be, lalu plus not plus komplementnya yaitu student. Lalu kalimat tanyanya to be-nya menjadi di depan, dibalik ya. Menjadi am I a student? Lalu kita ambil contoh yang ketiga. She is a teacher. She sebagai subjek, is sebagai to be, teacher sebagai komplement. Lalu kalimat negatifnya adalah she is not a teacher. She sebagai subjek, is sebagai to be, plus not, plus komplementnya yaitu teacher. Lalu to be dan subjek dibalik. To be-nya menjadi di depan yaitu is she a teacher? Lalu kita lanjut ke jenis kalimat yang kedua, yaitu ada verbal present tense. Ada 3 kalimat juga, kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Untuk kalimat positifnya, rumusnya adalah subjek plus verb pertama. I, you, they, we itu menggunakan verb pertama. Lalu khusus untuk she, he, it, verb pertama ditambahkan dengan s atau is. Lalu untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subjek plus don't plus verb pertama. Jadi, I don't, you don't, they don't, we don't. Lalu khusus untuk she, he, it, dia menggunakan doesn't. She doesn't, he doesn't, it doesn't. Plus verb 1. Verb satunya di sini tidak ditambahkan dengan s atau is. Jadi kalau dia menggunakan s atau is di verb satunya, maka harus dihilangkan. Itu untuk kalimat negatif. Lalu untuk kalimat tanyanya yaitu do plus subject plus verb 1. Jadinya do I, do you, do they, do we. Lalu khusus untuk she, he, it, dia menggunakan does. Does he, does she, does he, does it. Lalu kita masuk ke contoh kalimatnya, yaitu yang pertama ada I eat. Di sini kita menggunakan subjek I. Eat sebagai verb 1. I eat. Lalu kalimat negatifnya adalah subjek plus don't plus verb 1. I don't eat. Lalu kalimat tanyanya do plus subjek plus verb 1. Do I eat. I sebagai subjek, it sebagai verb 1. Lalu contoh yang kedua ada he works. He works. Dia menggunakan subjek she, he, it. Sehingga verb satunya ini ditambahkan s atau is. Di sini kita menggunakan s ya. He works. Lalu untuk kalimat negatifnya, he doesn't work. He doesn't work. Di sini verb satunya tidak ditambahkan s atau is karena dalam kalimat negatif verb satu ini tidak ditambahkan s atau is karena sudah ada di doesn't, does not, sehingga verb satunya tidak perlu ditambahkan lagi s atau is. Lalu kalimat tanyanya does he work. Does he sebagai subjek dan work sebagai verb 1. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata atau salah penyampaian materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan.